momok nanti ke depan bagi desa. Bagaimana Pak? Baik. Jadi Pak, kami mungkin sekitar 2 minggu yang lalu itu sudah ini ada surat ini masuk bahwa kami diperintahkan untuk menyisir anggaran yang memang hari ini tidak bisa kita laksanakan ataupun memang tidak begitu penting. Nah, menyisir anggaran itu untuk penanganan COVID-19. Ya, terbagi menjadi dua nih Pak Saudara. Pertama untuk penanganan tadi, bukan tadi misalnya nanti kita disediakan tempat karantina, ya macam-macam ya. Kita yang ada di dalamnya terkait dengan mungkin makan minum anak-anak ini kan. Nah, cuma satu lagi terkait dengan BLT. Nah, ini yang menjadi hari ini agak sedikit menjadi polemik Pak buat kami. Nah, BLT ini kami diminta untuk menyisir anggaran sudah 25% atau 20% Pak, sudah 30% Pak hari ini. Nah, maksimal dari Dede. Tapi kami hari ini coba menyisir itu, dan ini yang memang kendala kami karena memang progres pembangunan yang bersumber dari dana Dede ini kami hampir 65% sudah berjalan, bahkan pembangunan ini kegiatan ini sudah siap. Nah, ada PAUD dan Posyandu. Nah, ini sudah siap Pak. Jadi ini yang jadi masalah. Tapi ya sekali lagi sebagai pemerintah desa ya kami mau tidak mau harus ikut. Nah, cuman Pak, kami dalam hal ini ada kebijakan-kebijakan juga. Apa pentingnya menghindari nanti menyelesaikan masalah nanti malah menimbulkan masalah baru lagi. Nah, jadi ini yang masih hari ini sampai hari ini menjadi kajian kami terkait dengan pola penyalurannya. Jadi kemarin di surat edaran pertama kami melihat 300.000 per kepala. Nah, di luar PKH dan kriteria lain yang mereka sebutkan. Nah, jadi kami melihat kecenderungan orang-orang yang terdampak kami ini kalau dari KK sekitar 320 sekian KK ya Pak Sadas. Nah, jadi persentase penduduknya per KK itu rata-rata 3 orang. Nah, jadi dari 300 sekian KK ini kami masyarakat terdampak selain dari PNS, pegawai honorer, kemudian PKH, kemudian pejabat-pejabat kelembagaan termasuk BPD, dan kami di desa kami melihatnya masih ada sekitar 200 sekian kakaknya Pak. Nah, jadi kalau untuk kepalanya mungkin per orangnya ini sekitar 600-an. Nah, jadi kalau 300.000 kami tak sanggup Pak. Nah, cuman kami sepakat juga sama BPD dan pemerintah nih, saya sudah konsultasikan juga dengan pihak kecamatan bahwa kami mungkin sistemnya per kakak, dan alhamdulillah hari ini pun aturannya per kakak. Cuman nih kembali lagi kepada kemampuan anggaran. Betul. Nah, jadi kami kemarin menyisir sekitar 120 lebih Pak. Kalau misalnya 400.000 ini per kakaknya, nah berarti paling berjalan sekitar 2 bulan. Yang bisa diakomodir ya, yang bisa diakomodir. Kenapa? Karena kami kemarin sempat dikirim juga kriteria masyarakat yang memang harus menerima bantuan langsung tunai ini. Jadi dalam hal ini Pak, kriteria yang disebutkan sama aturan itu kami tidak temukan lagi. Kalaupun ada, orang inilah termasuk dalam program PKH. Nah, jadi hampir tak ada lagi. Jadi kami berpikirnya lebih ke siapa yang terdampak. Nah, ketika kami bicara terkait dengan siapa yang terdampak, ya hari ini nelayan terdampak, petani terdampak, pedagang terdampak, kan? Nah, yang tak terdampak mungkin sepintas, tapi sebenarnya kami pun terdampak juga, macam mungkin kau rata-rata para desa terdampak juga. Tapi oke lah, karena mungkin mereka ada gaji yang memang setara dengan ataupun insentif yang setara dengan BLT itu. Nah, jadi memang dalam hal ini kami mengesampingkan ini demi masyarakat yang memang lebih membutuhkan. Nah, jadi memang kami masih melakukan upaya-upaya macam mana ke
depan benda ini mereka bisa terima uangnya, bantuannya, Ya. dan mereka menikmati itu, kami pun merasa puas dengan Ya. bantuan itu dan tidak berbuntut nanti Pak. Nanti Ya, kami betul. malah dilaporkan, kami Betul. masih mempelajari regulasi-regulasi. Artinya kita kan ke desa, saya ini telah melakukan konvertir ya. siapa-siapa penerima yang Ya, layak. sudah Pak. Nah, yang layak. Artinya data itu penting Pak, artinya kan sesuai dengan aturan yang dari Kemendes. Ya. Baik Pak, mungkin ini terakhir harapan Desa Batu Gajah menjadi desa impian baik setiap bagi setiap warganya. Mungkin kita mulai dari Pak Dusun, habis itu nanti Pak BPD, nah, terus mungkin dari Pak Sri atau Pak Kepala Desa. Baik, mungkin dari Pak Dusun, siapa yang ingin menyampaikan impian Desa Batu Gajah ke depannya seperti apa yang Bapak impikan sesuai dengan tema kita Desa Impianku. Nah, Bapak Dusun mewakili warga. Nah, apa yang harapan Bapak untuk menjadikan Desa Batu Gajah ini menjadi desa impian ke depan? Sarannya apa? Harapannya apa kepada pemerintah desa? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya banyak yang saya terima Ya, dari warga. ya, Impian warga itu kedepannya adalah memiliki penghasilan ya, yang pasti ya, per bulan itu. ya. Kemudian dari hal itu mereka lebih terfokus dengan masalah wisata yang berdekatan dengan pemukiman. Oke. Contoh wisata mangrove. Ya, Nah, kemudian di samping punya wisata, warga juga sangat berharap bisa membuka lapak akses di situ. lapak Ah. akses ya, betul. Ah, Ya, menjadi sumber mata pencarian. Iya. Oke. hmm, Artinya warga menginginkan Desa Batu Gajah ke depan memiliki suatu lokasi wisata ya, yang dapat menjadikan sumber mata pencariannya. ya, Berarti itu Pak ya, harapan dari warga. ya. Terus saran dari Pak Dusun kepada pemerintah desa. Apa sarannya? Itu tadi harapan warga kan? Saran dari warga. Itu tadi harapan. Nah, saran untuk pemerintah desa bagaimana untuk menjadikan desa impian versi warganya Bapak? Apa saran-sarannya? Apakah itu dalam penanggulangan bukan penanggulangan dalam arti tertib administrasi desa? Apakah ada misalnya pembuatan surat itu merupakan membuat surat tanah tidak perlu ke kantor, ada aplikasinya, cukup WA saja, atau bagaimana? Itu sarannya Pak, saran bagi pemerintah desa. Silakan Pak. Atau Pak Adi, silakan. Saran, tadi itu harapannya. Nah, Saya menambahkan tadi apa yang salah Pak. ya, Menambahkan bahwa ya Ah. versi di masyarakat. Ya. Masyarakat ini menginginkan bahwa potensi yang ada di desa ini bisa dimanfaatkan hadirnya di desa Batu Gajah ini. Melalui dana desa, betul. alokasi dana desa. Itu harapannya itu semua yang potensi yang ada di desa Batu Gajah ini yang sekarang ini kita lihat di Kutang, kemudian juga Ya, kemudian wisata mangrove tadi yang disampaikan Ya. oleh Bapak Nusul tadi Ya. bisa menjadi peluang ekonomi untuk masyarakat. Betul. Sekarang ini kita mendapatkan utang dan kita masuk ke harapan itu bisa nanti kita bisa ternak, oke. kemudian bisa jadi olahan Ya. sehingga masyarakat ini dengan hasil sumber daya alam yang ada di desa Batu ini sudah sangat luas bisa menjadi penghasilan Oke. kemudian mungkin sedikit saran gitu dari saya agar pendataan profil desa agar lebih akurat Oke, setuju. karena setiap pendataan itu lebih penting Betul. karena di lapangan itu masih agak kurang pas Ya. dari sisi nanti Hmm. maka ada bisa
Oke, terima kasih kepada Pak Dusun yang mewakili warga ya. Oke, mungkin dari Pak Ketua BPD, harapan Pak Ketua BPD untuk mencapai desa Batu Gajah ini sesuai versi Pak Ketua BPD menjadi desa impian. Oke, silakan Pak. Jadi mau tidak mau ini sudah per individu, Ya, tapi dari lembaga. ya, Dan setelah lihat hasil visi calon desa sendiri, ya, mau tidak mau dengan musyawarah intern itu kita memutuskan ya. kemana arah visi misi beliau ini. Oke, Fungsi ketiga yang mendukung ini. ya, Nah, salah satunya kita ambil 4 bidang. Nah, di bidang pemerintahan, ya, harapan masyarakat menurut visi misi beliau ini memang masyarakat sekarang ingin enak, ingin senang semua. ya, Kenapa? Masyarakat ini kan bervariasi. ya, Ada yang nelayan, ada yang kalau dia dipersulitkan untuk mengurus ataupun mengurus ke pendudukan beliau, Ya. beliau ini kan harus Ya. ke kantor, ini Betul. kan menghambat betul. jam kerja beliau. Artinya ada terobosan, Harus ada inovasi terobosan, baru ya. entah macam mana edukasi dan Ya. ini salah satu. Yang kedua tentang pembangunan ini harapan masyarakat kita terfokus pada infrastruktur. Ya, Karena apa? Sekarang ini masih ada warga di Sebutan Batu Gajah yang tamatan SMP, SLTA tidak bisa meneruskan ya, pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Hal ini potensi sumber daya manusia. Betul. Membangun desa kami. Ini harapan masyarakat melalui pembangunan, ya, baik pembangunan dari bimbingan teknis, Ya. misalnya kepemudaan Ya. atau kelompok-kelompok tertentu Ya. untuk menimbulkan salah satu sumber daya manusia yang Ya. handal. ya. Bisa Yang dapat bekerja. bersaing Pak ya. Nah, di situ pembinaan, tadi masyarakat ingin enak semua. Ya, Karena tugas kita di sini adalah melayan masyarakat. ya, Ini harapan mereka di segi pembinaan ini melalui baik dari APBD mengacu dengan sumber daya alam ya, yang belum 0% belum Garap. terserap. ya, Ini harapan mereka melalui potensi sumber daya alam ini menjadi salah satu bagian dari PADES ya. desa kita masukkan di APBD. Ini mereka bisa mendapatkan bagian baik dari program bahkan dari BLT serta pemberdayaan dan juga bersama berdasarkan kearifan lokal itu Ya. untuk berbagai aspek di desa ini memang sangat perlu untuk pembinaan budaya ini. Oke. Khususnya tadi di bidang keagamaan, Ya. bidang Kepemudaan. jadi semua bidang ini harapan. Nah, jadi harapan kami sudah membayangkan desa Batu Gajah ini adalah pusat ekonomi berdasarkan ekowisata, dan dari ekowisata ini kami bisa menimbulkan sumber daya manusia yang handal. Kedepannya bisa berdaya saing Ya. minimalnya se-Kabupaten Natuna. Oke. Itu berarti itu harapan menjadi desa impian nanti Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak. Mungkin terakhir dari Pak Kades, arah kebijakan Bapak menjadikan desa Batu Gajah desa impian versi Pak Kades selama Pak Kades menjabat, betul kan? Nah, menjadi desa impian. Nah, bagaimana Bapak membawa arah kebijakan Bapak 5 tahun ke depan menjadi suatu desa impian versi Pak Kades? Baik, silakan Pak. Terakhir nih Pak. Baik, Pak Edo, terima kasih. Ini sudah terakhir nih. Kalau istilah kerennya closing statement. Betul, konsisten. Jadi begini Pak. Jadi terkait dengan desa impian nih, Ya, jadi saya sebenarnya memang sudah punya mimpi sebenarnya. betul. Oke. Saya yang memang saya tuangkan di visi dan misi saya. Ya, oke. Nah, tapi untuk menuju itu tentu Pak Edo dalam hal ini apa langkah-langkah. Nah, upaya-upaya kita untuk sampai ke mimpi itu, Ya. pertama kami banyak melakukan perbaikan. Oke. Pertama, kami melakukan perbaikan dari sisi pelayanan publik. Ya. Dari sisi kami sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Oke. Apa itu termasuk yang disebutkan oleh Pak Ketua BPD tadi. Ya. Membuka akses, Ya. membuka ruang seluas-luasnya, semudah-mudahnya bagi masyarakat untuk apa
yang menjadi keinginan mereka. Oke. Misal contoh soal misalnya mereka nak bikin KTP dan hari ini kita pun sangat dimudahkan. Ya. Artinya semua dinas-dinas termasuk dinas Disdukcapil, nah mereka mendukung itu, bahkan mereka pun mempunyai program-program yang mudah, cepat dan ramah. Artinya siapa pun bisa membuka akses itu, dan ini hal yang memang sangat membantu kami dari sisi pemerintahan desa. Kemudian Pak, nah dari sisi pemberdayaan, ya memang macam mana yang disebutkan oleh Pak Kadis juga tadi, bahwa kami ini Desa Batu Gajah punya potensi yang sangat besar. Salah satunya mungkin mangrove dan mangrove, kemudian potensi-potensi wisata lainnya. Dan saya punya mimpi terkait ini. Apa itu? Saya menunjang perekonomian masyarakat, membuka akses kepada masyarakat untuk pengusaha-pengusaha kecil supaya ini berdampak bagi ekonomi masyarakat. Kami kemarin berbual sharing dengan Pak Ketua BPD dan kawan-kawan lain bahwa kami nanti selain dari wisata mangrove, Pak Kadus, kami melirik ada namanya, tapi nanti kita perbaiki lagi. Wisata pintar, Pak. Nah, wisata pintar, Inovasi baru. Inovasi baru. Jadi kami tidak fokus ke mangrove lagi, nanti orang Mekarjaya marah pula dengan kami kan. Jadi kita tidak mesti mangrove. Kami nak bikin semacam wisata edukatif. Edukatif yang memang ada nilai jual dan nilai-nilai pendidikannya di situ. Nah, wisata yang agak sedikit cerdas, ada tempat olahraganya, ada tempat belajarnya. Nanti kami kerjasama dengan dinas perpustakaan daerah rencananya, dan kami hari ini lagi mempelajari itu. Dan kami sudah menyiapkan tempatnya. Insya Allah nanti kalau memang mendukung, dan kita akan coba nanti untuk bangun ini, Pak. Artinya Pak Kades mempunyai impian desanya menjadi desa edukasi. Itu Pak ya? Artinya berarti dapat kita tarik benang merahnya. Pak Kades mempunyai impian 5 tahun ke depan desa Batu Gajah menjadi desa vital, desa jalur transportasi, tetapi mempunyai desa yang edukasinya yang menjadikan cermin desanya sendiri, gitu Pak ya. Berarti Bapak akan membawa desa impian Bapak menjadi desa edukasi, Pak ya. Ini berdasarkan ini, Pak. Berdasarkan potensi yang ada di desa. Bukan saya memaksakan keinginan kami, tapi lebih kepada macam mana memanfaatkan potensi yang ada sekarang. Ya, oke. Berarti kan nanti punya tahapan kajian dan kajian-kajian ya. Oke. Baik, mungkin desa impian di Batu Gajah sudah dapat kita lihat dari masing-masing ini. Mungkin dari Pak Sekdes mungkin mewakili dari Pak Kades juga ya, sesuai dengan desa impian Pak Kades tadi. Baik, mungkin terakhir dari Pak Kades tadi, mungkin acara atau program desa impian untuk hari ini di Desa Batu Gajah sudah kita lihat bersama bagaimana pemerintah Desa Batu Gajah menerapkan dan mengelola pemerintahan desa di Batu Gajah. Mungkin sekian dulu dari program Desa Impian. Kita akan lanjut ke Desa Impian selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.